Shalom sahabat damai. Hari ini renungan kita bertema, mengapa Yesus berpuasa 40 hari sebelum mulai melayani. Matius 4 ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang mengasihi kami sungguh mengharapkan pertolongan Allah Roh Kudus untuk menerangi hati kami, memahami firman yang boleh berbicara kepada setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat damai, sebelum Yesus menyembuhkan orang sakit dan memberitakan kerajaan Allah, Yesus tidak langsung tampil melayani. Dia masuk ke padang gurun, tempat sunyi, tempat sepi, tempat pembentukan. Di sana Yesus berpuasa 40 hari. Dia memilih kesunyian sebelum sorotan, kedalaman di dalam aktivitas. Mengapa Yesus berpuasa sebelum melayani? Bukankah dia Allah? Justru disinilah misteri inkarnasi. Yesus datang bukan hanya menunjukkan kuasa Allah, tetapi hidup sebagai manusia yang taat. Yesus menunjukkan bahwa pelayanan dimulai dari bukan sekedar kemampuan, popularitas, atau aktivitas, tetapi dari ketergantungan total kepada Bapa. Pelayanan bukan sekedar aktif dalam kegiatan gereja, terlihat sibuk, atau hadir di depan banyak orang. Ada hal yang jauh lebih penting. Apakah hidup kita sungguh-sungguh bergantung kepada Allah? Yesus memilih lapar secara fisik untuk menunjukkan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari kehendak Allah. Sahabat damai, lapar di sini bukan sekedar tidak makan. Ini adalah sikap batin yang sepenuhnya bersandar kepada Allah. Alkitab menegaskan, akhirnya laparlah Yesus. Yesus sungguh manusia. Dia merasakan kelemahan tubuh, dan justru ketika dia lapar, pencobaan datang. Iblis tidak pernah tinggal diam ketika seseorang bersiap melayani Allah. Pelayanan selalu disertai peperangan rohani. Bahaya terbesar bukanlah berhenti melayani, tetapi melayani dengan hati yang telah disusupi motivasi lain. Seseorang bisa saja tampak melayani Tuhan, tetapi diam-diam digerakkan oleh ambisi pribadi, kebutuhan akan pengakuan diri, keinginan berkuasa, atau dorongan untuk populer. Ini berbahaya, karena pelayanan berubah menjadi panggung diri, bukan altar bagi Allah. Puasa Yesus memurnikan motivasi. Dia menolak menggunakan kuasa untuk kepentingan diri. Dia menolak popularitas instan. Dia menolak kekuasaan dunia. Dia memilih hanya satu tujuan, perkenanan Bapa. Secara teologis, puasa menegaskan ketaatan anak kepada Bapa. Secara psikologis, puasa menantah ulang keinginan terdalam manusia. Secara rohani, puasa menyingkapkan siapa yang benar-benar menjadi pusat hidup kita. Yesus tahu apa yang akan dia hadapi. Pencobaan iblis, penolakan manusia, kesalahpahaman, penderitaan, dan salib. Tanpa kedalaman rohani, tekanan itu dapat menggoyahkan identitas dan misi. Puasa menjadi ruang pembentukan sebelum konfrontasi. Bagi kita saat ini, pesan ini sangat relevan. Dunia memuji aktivitas, tetapi Allah melihat kedalaman hati. Dunia mengejar popularitas, tetapi Allah mencari ketaatan. Dunia mengukur keberhasilan dari sorotan, tetapi Allah menilai dari perkenanannya.
Melayani dengan lapar akan Allah berarti hidup bukan untuk kepentingan diri, bukan mengejar kekuasaan dunia, bukan menjadi popularitas, tetapi hanya menginginkan hati yang berkenan kepada Allah. Jika Yesus saja mempersiapkan diri dalam puasa sebelum melayani, maka pelayanan sejati dimulai dari hati yang kosong dan diri yang penuh dengan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, bersihkan motivasi kami. Ajarlah kami melayani bukan demi dilihat manusia, tetapi demi perkenanan-Mu. Ajari kami bergantung kepadamu dalam segala keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.